Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbagi ini kakak akan menjelaskan bagaimana cara darurat ya atau cara nembak untuk soal TIU CPNS maupun P3K tahun 2023. Karena sekarang sudah hamin 1 hari ya, karena kan sekarang tanggal 8 dan untuk tes SKD CPNS maupun P3K itu tanggal 9 atau besok ya. Jadi kakak tidak membahas materi lagi, tapi kakak menjelaskan bagaimana cara menembak jawaban di CPNS maupun P3K. Jadi ini cara darurat ya ketika teman-teman tidak dapat atau tidak mempunyai waktu yang cukup, cuma soal-soal yang teman-teman kerjakan itu masih belum selesai semuanya. Jadi ini adalah metode opsi saya ya, opsional. Jadi teman-teman tetap menggunakan cara umum yang biasa, tapi ketika darurat ini boleh dipergunakan. Oke, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin ini adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke, kita langsung dulu ya. Pertama kita membahas mengenai bocoran dan pembahasan soal TIU CPNS tahun 2023. Oke, di sini ada triks dan tips ya untuk menyelesaikan soal-soal TIU. Jadi kita di sini mau membahas mengenai soal-soal numerik ya, numerik karena kan kemarin kita sudah membahas mengenai soal sinonim sama antonim. Jadi sekarang kakak akan membahas mengenai soal tips ya dan trik soal ini ya, ini salah ya, bukan pendanaan. Ini bukan ya, saya ubah dulu ya. Numerik. Oke ya. Jadi tips pertama itu kan kalau dalam metode umum kan teman-teman harus menghitung ya, menghitung keseluruhan. Cuma kakak dalam soal darurat itu teman-teman tidak mungkin untuk menggunakan waktu yang lama gitu. Jadi ada yang kakak biasa gunakan itu 2 metode yang sudah terbukti ya kakak sering gunakan ya di ujian UTBK maupun ujian-ujian yang lainnya kayak ujian nasional dan sebagainya. Jadi sini ada metode namanya metode indeks. Jadi metode indeks itu metode menjumlahkan keseluruhan angka di dalam perhitungan. Nah, yang diaplikatifkan dari soal ke pilihan ganda. Jadi simpelnya mengetes ya jumlah keseluruh soal apakah sama dengan pilihan ganda. Jadi dari 4 pilihan ganda itu mempunyai nilai indeks yang berbeda-beda. Ketika nilai indeksnya sama dengan nilai indeks yang ada di soal, itu adalah jawaban yang benar. Karena kan kita dalam mengerjakan soal-soal maupun pilihan ganda untuk tes UTBK, CPNS maupun P3K itu kita tidak perlu tahu hasilnya. Kita cuma harus tahu yang mana yang benar dalam soal tersebut ya. Itu metode pertama. Nah, metode kedua ini juga bisa digunakan. Ini bisa digunakan di soal-soal TWK, TKP juga bisa. Tapi kakak akan mencoba untuk menjelaskan di soal-soal TIU ya di sini ya. Nah, ini adalah metode kumulatif angka. Nah, artinya itu mengamati angka yang sering muncul di pilihan ganda. Nah, kan kemarin kita sudah bahas ya mengenai metode kumulatif huruf yang soal antonim sama sinonim, tapi ini adalah metode kumulatif angka. Jadi seberapa sering di pilihan ganda angka tersebut muncul di pilihan ganda, dan itu kemungkinan besar 95% pasti itu yang paling benar ya. Jadi ada sekitar 5% yang kemungkinan error ya, tapi 95% sudah benar gitu ya. Nah, kita langsung ini ya, kan tadi sudah kakak jelaskan mengenai tips dan triksnya untuk soal-soal numerik ya. Jadi langsung kita masuk di contoh soalnya ya, supaya teman-teman juga lebih mengerti gitu ya. Oke, nah ini soalnya itu berbunyi 2,2 kali dengan 0,75 ditambah dengan 3/5 dibagi dengan 1/8. Nah, kalau secara umum ya, teman-teman kan kurung ini ya untuk mengerjakan terlebih dahulu, teman-teman juga kurung ini. Akan tetapi di sini kan ada angka 2,2 yang cukup tinggi ya kalau perkalian dengan dikali dengan 0,75. Dengan angka 75 itu agak lama lah dari perkalian ini. Nah, kalau pecahan ini kan gampang ya. Kita coba kerja ya. 3/5 karena ini nilai bagi ya, kita pindah jadi perkalian. Jadi untuk tempatnya, jadi yang 1/8 itu dipindah menjadi 8/1. Nah, ini dikali sama dengan 24/5 ya. Atau di sini itu 0,48. Oke, nah tapi kan kita permasalahannya itu di hitungan awal ini 2,2 dikali 0,75. Ada dua jumlah angka itu 22 dikali 75. Dan menurutnya kakak ini cukup lama,
Dan untuk orang-orang yang awam atau orang-orang yang tidak suka perhitungan pasti susah untuk menghitung ini ya. Jadi kakak punya saran untuk punya metode adalah yang pertama itu metode indeks ya. Metode indeks itu tadi yang kakak jelaskan itu menjumlahkan keseluruhan angka di dalam perhitungan yang diaplikatifkan dari soal ke pilihan ganda. Nah, jadi cara simpelnya itu begini. Setiap soal itu, setiap angka itu mempunyai nilai indeksnya masing-masing. Ketika kita menjumlahkan suatu nilai indeks ya di soal, pasti dia tuh akan sama nilai indeksnya dengan jawabannya tersebut. Jadi pilihan ganda ini nilai indeksnya itu akan berbeda-beda. Misalnya ya A, nilai indeksnya dia itu kan 1 tambah 8 9 ya. 1 tambah 8 9. 9 tambah 9 berarti 18 ya. 18 1 tambah 8 sama dengan 9. Jadi nilai indeks itu dia itu menjumlahkan angka ya. Misalnya kan ini ada dua angka ya. Angka 2 sama angka 2. Jadi nilai indeks itu adalah menjumlahkan angka. Jadi ini ada dua angka dijumlahkan menjadi 4. Kalau 75 berarti angka 7 ditambah dengan angka 5 sama dengan 12. Nah, 12 ini masih ada punya dua angka lagi. Satu angka sama dua angka dijumlah menjadi 3. Itu ya. Jadi ini. Selanjutnya ini yang B itu nilai indeksnya kan 1 tambah angka 0 tambah angka 5 menjadi 6 ya jumlah. Nah, ini angka 1, angka 5, angka 5 menjadi 11 ya. 11 kan masih ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini 5 tambah 9 ya sama dengan 14. 1 tambah 4 sama dengan 5. Jadi mempunyai nilai indeks yang berbeda-beda. Pertanyaannya, bagaimana atau aplikatifnya mengenai metode indeks ini. Jadi metode indeks itu ternyata kakak sudah teliti, ternyata nilai indeks di soal, setiap soal gitu, apalagi yang pilihan ganda atau misalnya yang CAT lah, yang CAT yang menggunakan komputer pasti mempunyai sistem algoritma yang bisa kita identifikasi. Yang namanya itu metode indeks ya. Jadi kita jumlah semuanya ininya. Jadi kita jumlah ini ya. Misalnya 2,2 ya kali dengan 0,75 berarti 2 tambah 2 berarti 4 ya, di sini 4. Angka 0 tambah angka 7 tambah angka 5 sama dengan 12 ya. 12 kan angka 1 tambah angka 2 sama dengan 3. Jadi tinggal sini 4 kali 3. Nah, ini kan tadi hitungan yang sini ya. Sini adalah 0,48. Angka 0 tambah angka 8, angka 4 tambah angka 8 sama dengan 12. 12 masih ada angka 1 sama ada angka 2. Jadi 3 ya. Jadi ditambah 3. Nah, ini tambah dari sini ya kalau mau di sini ya, soalnya sendiri. Jadi ini dikali berarti 12 ditambah 3. 12 masih punya 2 angka, 1 tambah 2 sama dengan 3. Tambah 3 sama dengan 6. Nah, nilai indeks 6 itu di soal akan sama jawabannya dengan nilai indeks yang ada di pilihan ganda, yakni adalah nilai yang B. Jadi jawaban yang benar adalah nilai B. Jadi kita nggak perlu mencakar atau menghitung perkalian antara 22 kali 75, tidak perlu. Kita cuma menjumlahkan angka-angka yang ada dalam soal tersebut ya. Jadi menurut kakak ini cukup efektif ya untuk teman-teman yang misalnya mempunyai waktu yang sedikit ya, tinggal sedikit tapi soalnya TIU atau numeriknya itu masih banyak. Jadi kakak sarankan untuk menggunakan metode ini, dan ini kakak juga sudah uji ya di ujian nasional yang kakak dulu waktu SMA sama di UTBK kakak juga sudah pernah, dan alhamdulillah nilai UTBK kakak matematika itu sampai di 800 kalau nggak salah 780 atau sampai 800, kakak lupa ya, agak lama, jadi sekitar situ nilainya. Dan itu kakak membuktikan ini aja kan, kakak kan lulus SN ya, cuma kakak mau coba metode ini yang kakak dapat dan ternyata benar gitu ya. Jadi oke lah, jadi kakak bisa gunakan itu dan kakak bisa share lah ke teman-teman, bagi teman-teman yang agak susah menghitung. Jadi ini mungkin dari kakak solusi terbaik ya, karena kan kita juga tinggal 1 hari, tidak mungkin teman-teman ngepres semua materi mengenai CPNS, tidak mungkin teman-teman bisa itu. Jadi kakak mempunyai solusi yang solutif juga ya. Nah, kita coba lagi di nomor kedua. Nah, nomor kedua ini sebenarnya bisa kita gunakan di tips yang kedua ini ya, menggunakan metode kumulatif angka, yakni mengamati angka yang sering muncul di pilihan ganda. Kan kemarin kita bahas di anonim sama sinonim kan kumulatif huruf. Jadi semakin banyak huruf yang muncul atau huruf pertama sama terakhir yang sering muncul, itulah pilihan gandanya.
Nah, kalau angka sama juga, jadi angka yang sering muncul di pilihan ganda. Nah, tapi beda ya, ada ciri-ciri khususnya yang teman-teman harus tahu itu. Kadang dalam soal-soal itu, kadang karena soal-soal yang bisa menggunakan metode kumulatif angka, banyak bentuk-bentuk angka yang sama. Misalnya di sini 2, kan ada 2 angka. 8, 9 ya, 9. Ini ada 3 kali. Ada angka ini ada 9 kali 3, ada 2 kali, 8 2 kali juga. Masih banyak yang sama, dan itu bisa kita menggunakan kumulatif angka. Caranya, teman-teman pilih dulu angka yang paling dekat dulu. Berarti kan di sini paling sering muncul, hapus dulu ya. Kan yang paling sering muncul di sini itu angka pertama adalah 2 ya, karena 2 kali muncul. Jadi kita bisa eliminasi pilihan ganda dari C, D, dan E. Berarti tinggal A, B. Selanjutnya, angka kedua yang sering muncul adalah 9 ya, karena ini kan 91. Ini yang satu lagi 1. Ini berarti A dicoret. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ini. Oke, jawaban kakak ini lebih simpel ya, tapi teman-teman harus tahu analisisnya, membedakan kapan bisa digunakan metode kumulatif angka, kapan tidak. Jadi menggunakannya itu ketika banyak angka-angka yang bersamaan gitu ya. Oke, jadi selanjutnya mungkin kalau teman-teman mau membuktikan ya hasilnya sama atau tidak, teman-teman cari di kalkulator atau nonton video sebelum-sebelumnya kakak yang kakak menggunakan metode pengerjaan secara manual ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau nonton juga tidak ada masalah, teman-teman bisa kerjakan di kalkulatornya teman-teman, buktikan apakah jawaban metodenya kakak itu salah atau benar. Nanti kalau benar, teman-teman mohon di kolom komentar ya, supaya nanti banyak orang-orang yang tahu ini dan bisa banyak orang yang lulus di CPNS maupun P3K tahun 2020. Oke ya, kita langsung dulu ya. Pertama kita membahas mengenai bocoran dan pembahasan soal TIU CPNS tahun 2023. Oke, di sini ada triks dan tips ya untuk menyelesaikan soal-soal TIU. Jadi kita di sini mau membahas mengenai soal-soal numerik ya, numerik, karena kan kemarin kita sudah membahas mengenai soal sinonim sama antonim. Jadi sekarang kakak akan membahas mengenai soal tips ya dan trik soal ini ya, ini salah ya, bukan pendanaan. Ini bukan ya, saya ubah dulu ya. Numerik. Oke ya. Jadi tips pertama itu kan kalau dalam metode umum kan teman-teman harus menghitung ya, menghitung keseluruhan. Cuma kakak dalam soal darurat itu teman-teman tidak mungkin untuk menggunakan waktu yang lama gitu. Jadi ada yang kakak biasa gunakan itu 2 metode yang sudah terbukti ya kakak sering gunakan ya di ujian UTBK maupun ujian-ujian yang lainnya kayak ujian nasional dan sebagainya. Jadi di sini ada metode namanya metode indeks. Jadi metode indeks itu metode menjumlahkan keseluruhan angka di dalam perhitungan. Nah, yang diaplikatifkan dari soal ke pilihan ganda. Jadi simpelnya mengetes ya jumlah keseluruh soal apakah sama dengan pilihan ganda. Jadi dari 4 pilihan ganda itu mempunyai nilai indeks yang berbeda-beda. Ketika nilai indeksnya sama dengan nilai indeks yang ada di soal, itu adalah jawaban yang benar. Karena kan kita dalam mengerjakan soal-soal maupun pilihan ganda untuk tes UTBK, CPNS maupun P3K itu kita tidak perlu tahu hasilnya. Kita cuma harus tahu yang mana yang benar dalam soal tersebut ya. Itu metode pertama. Nah, metode kedua ini juga bisa digunakan. Ini bisa digunakan di soal-soal TWK, TKP juga bisa. Tapi kakak akan mencoba untuk menjelaskan di soal-soal TIU ya di sini ya. Nah, ini adalah metode kumulatif angka. Nah, artinya itu mengamati angka yang sering muncul di pilihan ganda. Nah, kan kemarin kita sudah bahas ya mengenai metode kumulatif huruf yang soal antonim sama sinonim, tapi ini adalah metode kumulatif angka. Jadi seberapa sering di pilihan ganda angka tersebut muncul di pilihan ganda, dan itu kemungkinan besar 95% pasti itu yang paling benar ya. Jadi ada sekitar 5% yang kemungkinan error ya, tapi 95% sudah benar gitu ya. Nah, kita langsung ini ya, kan tadi sudah kakak jelaskan mengenai tips dan triksnya untuk soal-soal numerik ya. Jadi langsung kita masuk di contoh soalnya ya, supaya teman-teman juga lebih mengerti gitu ya. Oke, nah ini soalnya itu berbunyi 2,2
kali dengan 0,75 ditambah dengan 3/5 dibagi dengan 1/8. Nah, kalau secara umum ya, teman-teman kan kurung ini ya untuk mengerjakan terlebih dahulu, teman-teman juga kurung ini. Akan tetapi di sini kan ada angka 2,2 yang cukup tinggi ya kalau perkalian dengan dikali dengan 0,75. Dengan angka 75 itu agak lama lah dari perkalian ini. Nah, kalau pecahan ini kan gampang ya. Kita coba kerja ya. 3/5 karena ini nilai bagi ya, kita pindah jadi perkalian. Jadi untuk tempatnya jadi yang 1/8 itu dipindah menjadi 8/1. Nah, ini dikali sama dengan 24/5 ya. Atau di sini itu 0,48. Oke, nah tapi kan kita permasalahannya itu di hitungan awal ini 2,2 dikali 0,75. Ada dua jumlah angka itu 22 dikali 75. Dan menurutnya kakak ini cukup lama. Dan untuk orang-orang yang awam atau orang-orang yang tidak suka perhitungan pasti susah untuk menghitung ini ya. Jadi kakak punya saran untuk punya metode adalah yang pertama itu metode indeks ya. Metode indeks itu tadi yang kakak jelaskan itu menjumlahkan keseluruhan angka di dalam perhitungan yang diaplikatifkan dari soal ke pilihan ganda. Nah, jadi secara simpelnya itu begini. Setiap soal itu, setiap angka itu mempunyai nilai indeksnya masing-masing. Ketika kita menjumlahkan suatu nilai indeks ya di soal, pasti dia tuh akan sama nilai indeksnya dengan jawabannya tersebut. Jadi pilihan ganda ini nilai indeksnya itu akan berbeda-beda. Misalnya ya A, nilai indeksnya dia itu kan 1 tambah 8 9 ya. 1 tambah 8 9. 9 tambah 9 berarti 18 ya. 18 1 tambah 8 sama dengan 9. Jadi nilai indeks itu dia itu menjumlahkan angka ya. Misalnya kan ini ada dua angka ya. Angka 2 sama angka 2. Jadi nilai indeks itu adalah menjumlahkan angka. Jadi ini ada dua angka dijumlahkan menjadi 4. Kalau 75 berarti angka 7 ditambah dengan angka 5 sama dengan 12. Nah, 12 ini masih ada punya dua angka lagi. Satu angka sama dua angka dijumlah menjadi 3. Itu ya. Jadi ini. Selanjutnya ini yang B itu nilai indeksnya kan 1 tambah angka 0 tambah angka 5 menjadi 6 ya jumlah. Nah, ini angka 1, angka 5, angka 5 menjadi 11 ya. 11 kan masih ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini 5 tambah 9 ya sama dengan 14. 1 tambah 4 sama dengan 5. Jadi mempunyai nilai indeks yang berbeda-beda. Pertanyaannya, bagaimana atau aplikatifnya mengenai metode indeks ini. Jadi metode indeks itu ternyata kakak sudah teliti, ternyata nilai indeks di soal, setiap soal itu apalagi yang pilihan ganda atau misalnya yang CAT lah, yang CAT yang menggunakan komputer pasti mempunyai sistem algoritma yang bisa kita identifikasi. Yang namanya itu metode indeks ya. Jadi kita jumlah semuanya ininya. Jadi kita jumlah ini ya. Misalnya 2,2 ya kali dengan 0,75 berarti 2 tambah 2 berarti 4 ya, di sini 4. Angka 0 tambah angka 7 tambah angka 5 sama dengan 12 ya, 12. Kan angka 1 tambah angka 2 sama dengan 3. Jadi tinggal sini 4 kali 3. Nah, ini kan tadi hitungan yang sini ya. Sini adalah 0,48. Angka 0 tambah angka 8, angka 4 tambah angka 8 sama dengan 12. 12 masih ada angka 1 sama ada angka 2. Jadi 3 ya. Jadi ditambah 3. Nah, ini tambah dari sini ya kalau mau di sini ya, soalnya sendiri. Jadi ini dikali berarti 12 ditambah 3. 12 masih punya 2 angka, 1 tambah 2 sama dengan 3. Tambah 3 sama dengan 6. Nah, nilai indeks 6 itu di soal akan sama jawabannya dengan nilai indeks yang ada di pilihan ganda, yakni adalah nilai yang B. Jadi jawaban yang benar adalah nilai B. Jadi kita nggak perlu mencakar atau menghitung perkalian antara 22 kali 75, tidak perlu. Kita cuma menjumlahkan angka-angka yang ada dalam soal tersebut ya. Jadi menurut kakak ini cukup efektif ya untuk teman-teman yang misalnya mempunyai waktu yang sedikit ya, tinggal sedikit tapi soalnya TU atau numeriknya itu masih banyak. Jadi kakak sarankan untuk menggunakan metode ini, dan ini kakak juga sudah uji ya di ujian nasional yang kakak dulu waktu SMA sama di UTBK kakak juga sudah pernah, dan alhamdulillah nilai UTBK kakak matematika itu sampai di 800
800 kalau nggak salah, 780 atau sampai 800, kakak lupa ya, agak lama, jadi sekitar situ nilainya. Dan itu kakak membuktikan ini aja, kan kakak kan lulus SN ya, cuma kakak mau coba metode ini yang kakak dapat, dan ternyata benar gitu ya. Jadi oke lah, jadi kakak bisa gunakan itu, dan kakak bisa share lah ke teman-teman, bagi teman-teman yang agak susah menghitung. Jadi ini mungkin dari kakak solusi terbaik ya, karena kan kita juga tinggal 1 hari, tidak mungkin teman-teman ngepres semua materi mengenai CPNS, tidak mungkin teman-teman bisa itu. Jadi kak mempunyai solusi yang solutif juga ya. Nah, kita coba lagi di nomor kedua. Nah, nomor kedua ini sebenarnya bisa kita gunakan di tips yang kedua ini ya, menggunakan metode kumulatif angka, yakni mengamati angka yang sering muncul di pilihan ganda. Kan kemarin kita bahas di anonim sama sinonim kan, kumulatif huruf. Jadi semakin banyak huruf yang muncul atau huruf pertama sama terakhir yang sering muncul, itulah pilihan gandanya. Nah, kalau angka sama juga, jadi angka yang sering muncul di pilihan ganda. Nah, tapi beda ya, ada ciri-ciri khususnya yang teman-teman harus tahu itu. Kadang dalam soal-soal itu, kadang soal-soal yang bisa menggunakan metode kumulatif angka, banyak bentuk-bentuk angka yang sama. Misalnya di sini 2, kan ada 2 angka. 8, 9 ya, 9. Ini ada 3 kali. Ada angka ini ada 9 kali 3, ada 2 kali, 8 2 kali juga. Masih banyak yang sama, dan itu bisa kita menggunakan kumulatif angka. Caranya, teman-teman pilih dulu angka yang paling dekat dulu. Berarti kan di sini paling sering muncul, kakak hapus dulu ya. Kan yang paling sering muncul di sini itu angka pertama adalah 2 ya, karena 2 kali muncul. Jadi kita bisa eliminasi pilihan ganda dari C, D, dan E. Berarti tinggal A, B. Selanjutnya, angka kedua yang sering muncul adalah 9 ya, karena ini kan 91. Ini yang satu lagi 1. Ini berarti A dicoret. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ini. Oke, jawaban kakak ini lebih simpel ya, tapi teman-teman harus tahu analisisnya, membedakan kapan bisa digunakan metode kumulatif angka, kapan tidak. Jadi menggunakannya itu ketika banyak angka-angka yang bersamaan gitu ya. Oke, jadi selanjutnya mungkin kalau teman-teman mau buktikan ya hasilnya sama atau tidak, teman-teman cari di kalkulator atau nonton video sebelum-sebelumnya kakak yang kakak menggunakan metode pengerjaan secara manual ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau nonton juga tidak ada masalah, teman-teman bisa kerjakan di kalkulatornya teman-teman, buktikan apakah jawaban metodenya kakak itu salah atau benar. Nanti kalau benar, teman-teman mohon di kolom komentar ya, supaya nanti banyak orang-orang yang tahu ini, dan bisa banyak orang yang lulus di CPNS maupun P3K tahun 2023. Oke ya, mungkin video saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nanti kalau teman-teman mau bertanya, silakan ya di kolom komentar. Kakak tidak membatasi semua pertanyaan teman-teman, karena kakak mau share hal-hal yang penting untuk teman-teman ya, supaya teman-teman bisa lolos di CPNS maupun P3K tahun 2023. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.